Halo Sobat Adiaksa, selamat datang di podcast Jaksa Menyapa yang berkolaborasi dengan KKN Tematik Hukum Unhas gelombang 115 bersama saya Muhammad Taril Al-Fatwa selaku host yang akan berada di podcast ini. Episode kali ini kita akan membahas topik narkotika dalam KUHP baru, apa yang berubah. Sebagaimana kita ketahui, KUHP baru membawa pembaruan besar dalam sistem hukum nasional kita. Mulai dari prinsip pemidanaan hingga jenis sanksi yang tentu berdampak langsung pada penanganan perkara narkotika. Untuk membahas topik ini secara mendalam, kami menghadirkan narasumber yang keren-keren dan yang pastinya kompeten di bidangnya. Izinkan saya perkenalkan narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Syarif Sadam Rifani Parawansa SMH, selaku dosen pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Serta telah hadir bersama kita Bapak Muhammad Irfan SH selaku Kasubsi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Makassar. Selamat siang Pak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, KUHP baru menjadi topik yang hangat diperbincangkan di tahun 2026 ini. Mudah-mudahan diskusi ini memberikan pemahaman yang lebih utuh ya Pak, dan komprehensif terhadap topik yang dibahas, serta mampu mempertemukan perspektif antara teori dan praktik secara proporsional. Saya mulai dari Bapak Dr. Syarif Sadam Rifani Parawansa SMH terlebih dahulu. Izin Pak, saya sapa dengan Pak Ivan. Ya. Baik Pak, bagaimana posisi pengaturan narkotika dalam KUHP baru jika dibandingkan dengan Undang-Undang Narkotika yang selama ini menjadi dasar utama Pak dalam penanganan perkara narkotika? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik peserta KKN Tematik Hukum Posko Kejaksaan Negeri Makassar gelombang 115 atas undangan yang diberikan kepada saya selaku narasumber. Terima kasih juga kepada adik saya, junior saya Pak Irfan. Kami sama-sama di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Beliau junior saya, 1 tahun di bawah saya. Jadi memang kalau di forum-forum resmi saya harus panggil beliau dengan Bapak. Tapi kalau di luar saya panggil Ade. Yeah. Ya. Jadi terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan Undang-Undang Narkotika dan KUHP Nasional itu. Di KUHP Nasional memang sudah diatur terkait dengan narkotika itu sendiri, tindak pidana narkotika. Jadi ada beberapa pasal yang ada di dalam Undang-Undang Narkotika itu dicabut dan disesuaikan, dimasukkan di dalam KUHP Nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Nah, salah satunya itu ada di pasal 112, itu sudah dicabut, diganti dengan pasal 609 KUHP Nasional. Terus pasal 113, pasal 114 itu Undang-Undang Narkotika tetap berlaku karena di KUHP Nasional tidak dicabut. Jadi ada beberapa pasal-pasal yang sudah dicabut di Undang-Undang Narkotika itu disesuaikan dan dimasukkan di dalam KUHP Nasional kita. Seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasan konseptualnya. Menarik sekali melihat KUHP baru ditempatkan dalam sistem hukum pidana yang sebenarnya sudah memiliki undang-undang khusus. Menanggapi hal tersebut, saya ingin bertanya kepada Bapak Muhammad Irfan SH. Izin juga ya Pak, saya panggil Pak Irfan. Sama namanya Pak. Jadi Pak, dalam praktik penuntutan, bagaimana KUHP baru ini diterapkan ketika menangani perkara narkotika Pak? Iya, baik. Tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Ivan. Ya. Jadi tanggal 2 Januari tahun 2026 Undang-Undang KUHP sudah berlaku. Jadi untuk terkait dengan Undang-Undang Narkotika, kami selaku praktek peradilan sebagai penuntut umum tentunya kalau Undang-Undang Narkotika berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan satu lagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Nah, inilah yang menjadi dasar ketiga undang-undang ini dalam penuntutan penuntut umum seperti itu. Baik Pak. Jadi kita masuk ke kategori perbuatan ini Pak. Ya. Tapi untuk Pak Ivan terlebih dahulu,
Meskipun kategori narkotika tetap diatur dalam undang-undang khusus, bagaimana KUHP baru secara teoritis membantu membedakan tingkat kesalahan nih Pak antara pengguna yang kita bilang tadi ada penyalahgunaan dan juga pelaku peredaran narkotika ini. Ya, jadi tergantung lagi ya apa perbuatannya sebenarnya, karena walaupun juga sudah diatur di dalam KUHP nasional, tetap juga kita berpedoman pada Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan juga seperti yang tadi Pak Irfan sampaikan ada juga di Undang-Undang Penyelesaian Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Jadi memang dengan adanya KUHP nasional yang baru dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyelesaian pidana itu memang pidana kurungan ya, pidana denda itu mengalami reformasi total. Ya. Jadi di dalam KUHP nasional itu kita tidak mengenal lagi pidana kurungan ya, Betul, Pak Irfan, ya, betul. tidak ada lagi pidana kurungan. Tetap ada juga pidana denda, tetapi dikategorikan. Ada 8 kategori di pidana denda itu. Ada kategori 1 sampai dengan kategori 8. Iya. Nah, itu nanti dilihat lagi perbuatan apa yang telah dilakukan si pelaku tersebut. Apakah dia penyalahguna, apakah dia pemakai, ataukah dia pengedar. Nah, kalau memang dia penyalahguna atau pemakai, ya jangan dimasukkan dalam penjara. Lebih bagus direhab aja. Ya kan, seperti yang tadi Pak Irfan juga pernah sampaikan bahwa rata-rata ya direhab kalau memang pemakai, dia penyalahguna ya direhab gitu. Kalau beda dengan pengedar, karena selama ini yang dilakukan biar pengedar biar juga penyalahguna, pemakai, pengguna ya itu semuanya itu dimasukkan dalam penjara. Nah, sebenarnya penjara itu adalah ultimum remedium di KUHP yang lama. Dia menjadi sanksi terakhir diberikan kepada pelaku. Nah, tetapi di dalam KUHP nasional kita yang baru ini, orientasi KUHP nasional yang baru ini bukan lagi kepada pembalasan, bukan lagi retributif, tetapi lebih kepada restoratif justice, kemanusiaan ya. Itu untuk apa? Untuk mengurangi over capacity juga sebenarnya di lapas, karena lebih banyak kita kasih makan napi daripada kita kasih makan orang miskin. Betul sekali. Banyak sekali orang napi di lapas, di rutan itu banyak sekali. Padahal lebih banyak orang miskin di luar sana yang membutuhkan juga makan. Iya, betul. Gitu. Jadi ini mungkin nanti bisa diinikan lagi kembali bahwa memang orientasi KUHP nasional ini menurut saya sudah sangat baik ya, karena ini adalah hasil karya dari kita sendiri, dari Indonesia ya, karya anak bangsa ya. Tetapi tentu juga ada pasti kekurangan ya, itu nanti bisa diinikan lagi gitu. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Selanjutnya kami pengen dengar juga nih dari Pak Irfan. Jadi dari terkait praktik penuntutan nih Pak, apakah prinsip-prinsip dalam KUHP baru ini membantu dalam menilai peran dan tingkat kesalahan pelaku narkotika ini saat jaksa menyusun tuntutannya Pak? Sangat membantu. Jadi kenapa tadi saya sampaikan bahwa ada 3 rujukan yang diterapkan dalam Undang-Undang Narkotika dalam pedoman jaksa penuntut umum untuk menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana. Ya karena salah satu yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Jadi undang-undang yang terbaru itu tentunya dulu kalau undang-undang yang dulu itu harus ada pidana penjara dan pidana dendanya. Kalau sekarang bisa dialternatifkan dan atau pidana denda. Nah, inilah yang menjadi landasan jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan. Jadi kalau misalnya dia sebagai pengedar itu masih diterapkan di pasal 114. Kalau dia 114 misalnya dendanya diatur dalam lampiran undang-undang tentang penyesuaian pidana, itu ada kategorinya berapa. Misalnya dia kategori 1 sampai kategori 3, dendanya berapa, kemudian diganti dengan subsidiaritas berapa hari. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa tahu berapa menjadi tolak ukur, misalnya berapa gram barang bukti yang ditemukan oleh penangkap, kepolisian, kemudian kita akan menjadi pertimbangan dalam tuntutan penuntut umum. Oke, tadi Bapak sempat mention soal pidana alternatif berarti ya? Menurut Pak Ivan Pak, secara akademik, bagaimana pidana alternatif dan rehabilitas dalam KUHP baru ini Pak bisa kami pahami
dan sebagai bagian dari tujuan pemidanaan modern dalam perkara narkotika. Iya. Jadi kalau kita lihat ya di KUHP nasional yang baru memang ada beberapa jenis sanksi pidana, salah satunya itu adalah dialternatifkan, Iya. ya, ada pidana alternatif. Nah, kalau kita lihat dari situ memang sebenarnya ya itu tadi ya muaranya kepada orientasinya sekarang lebih kepada restoratif justice. Iya, Bahkan betul. pelaku narkotika itu ya yang memiliki narkotika itu sekarang sudah bisa di RJ juga berdasarkan ada perjanya ya, Betul, perjanya ada ada. perjanya. Nah, tapi itu pun juga ada kategori khususnya, hanya beberapa gram saja itu dan dia penyalahguna, itu dia bisa di RJ-kan. Iya. Supaya apa? Supaya ini apa namanya lapas dan rutan juga ini tidak terlalu banyak, Iya, tidak tidak terlalu- over capacity. tidak over capacity, overcrowded. Karena selama ini memang over capacity sekali ya kalau kita lihat ya. Nah, makanya dari itu adanya pidana alternatif itu juga sangat membantu dalam menjatuhkan opsi-opsi hukuman yang nanti akan dijatuhkan oleh majelis hakim itu sendiri. Itu. Baik Pak, kembali ke Pak Irfan lagi. Ini Pak mengenai rasa keadilannya masyarakat nih Pak. Jadi apa sih Pak tantangan terbesar dalam menerapkan pendekatan rehabilitas dan pidana alternatif ini di lapangan, khususnya ketika harus berhadapan dengan tuntutannya masyarakat Pak yang menuntut untuk kepastian hukum, rasa keadilan, itu Iya. bagaimana Pak? Sebenarnya tantangan yang menjadi pembicaraan jaksa penuntut umum sekarang ini, Ya. khususnya setelah tanggal 2 diterapkan undang-undang baru adalah yang saya sampaikan tadi bahwa pidana denda itu di dalam tuntutan, bunyi tuntutan maupun putusan itu, misalnya dibunyikan dendanya sebesar misalnya 1 miliar, itu jaksa penuntut umum harus melacak asetnya. Dan kemudian apabila tidak dapat melacak asetnya, tidak ada asetnya yang dapat diganti untuk mengganti biaya denda tadi, maka diganti dengan pidana subsidiaritasnya atau pidana penjaranya selama berapa hari. Nah, inilah yang menjadi mungkin akan kami pelajari ke depannya, karena kami belum tahu bagaimana sistemnya melakukan pelacakan aset, kemudian apakah sama dengan tindak pidana korupsi ataupun misalnya TPPO Ya. yang dibayar restitusinya. Nah, untuk rehabilitasi tentunya kita tidak terlalu banyak kendala karena apabila sudah mempunyai asesmen, rekomendasi dari pihak BNN atau dari asesmen yang diterapkan, maka kita akan menjadikan acuan atau pedoman dalam tuntutan. Baik Pak. Seperti itu ya. Nah, mungkin masih soal tantangan implementasi Pak. Nah, seperti yang kita tahu kan KUHP baru dan Undang-Undang Narkotika ini kan berjalan berdampingan. Iya. Kepada Pak Ivan, sebenarnya apa ada potensi permasalahan normatif Pak yang perlu diwaspadai dari hubungan kedua aturan ini? Iya. Kalau terkait dengan potensi permasalahan normatif sebenarnya kita lihat lagi ya perbuatannya apa yang dilakukan karena di dalam KUHP nasional ini sebenarnya tidak semua mencabut pasal yang ada di Undang-Undang Narkotika 35 2009. Jadi apa yang ada dalam KUHP nasional ini hanya beberapa pasal saja mencabut beberapa pasal juga yang ada di Undang-Undang Narkotika, tetapi tidak semua. Nah, itulah tadi yang sudah disampaikan Pak Irfan seperti pasal 114 Undang-Undang Narkotika itu untuk pengedar dan lain-lain sebagainya itu tetap diberlakukan di Undang-Undang Narkotika. Kenapa? Karena di dalam KUHP nasional itu tidak berlaku, tidak mencabut pasal 114 itu ya. Tidak Maksudnya mencabut, betul. dia tidak mencabut pasal 114, yang dia cabut itu hanya pasal 112, 113, ya 116 kalau saya tidak salah, terus 18 dan ada beberapa pasal di ketentuan paling belakang di halaman KUHP nasional kita itu. Jadi memang tidak semua pasal dicabut di dalam Undang-Undang Narkotika, hanya beberapa saja untuk disesuaikan dengan di KUHP nasional kita. Oke Pak, menanggapi hal tersebut dari segi praktik, apakah jaksa punya strategi Pak agar tidak terjadi perbedaan penafsiran? Kan sudah diatur di Undang-Undang KUHP baru, Iya. di Undang-Undang khusus narkotika juga ada Pak. Betul. Jadi dalam penerapan sanksi terhadap si pelaku perkara narkotika, apakah tidak ada perbedaan penafsiran? Tentunya ada. Jadi sebenarnya Undang-Undang Narkotika yang tadi disebutkan bahwa pasal 144 misalnya dia sebagai pengedar itu
tidak serta-merta kita harus menggunakan pasal itu. Makanya kita juntokan dengan penyesuaian pidana. Kenapa? Karena ancaman pidananya di pasal 114 sebelumnya di Undang Nomor 35 tahun 2009 itu masih mengatur pidana maksimumnya. Pidana minimumnya. Jadi pidana minimumnya di 114 5 tahun, kalau di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 itu tidak pakai lagi minimum. Iya. Minimum khusus. Makanya kita juga jaksa penuntut umum dalam mendakwa atau menuntut itu kita juntokan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026. Tentunya merujuk pada pidananya. Iya. Apakah kita akan memberikan di bawah dari 5 tahun seperti biasa, dan itu tadi alternatifnya. Apakah kita akan menggunakan alternatif denda atau hanya pidana penjara saja. Jadi harus dipedomani. Jaksa penuntut umum harus pelajari baik-baik. Karena dialah yang harus membuktikan. Jaksa penuntut umum itu harus membuktikan. Betul. Nah, Bapak, kita sudah mau mendekati nih untuk segmen terakhir. Jadi kan dari tadi pertanyaannya Pak banyak sekali mungkin kebingungan dari masyarakat mengenai KUHP baru ini kenapa masuk pasal mengenai narkotika, mengenai perkara narkotika. Mungkin dari kedua narasumber bisa memberikan pandangannya Pak. Apa sih pesan penting yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar tidak salah memahami perubahan pengaturan narkotika dalam KUHP baru? Mungkin dari Pak Ivan. Iya, jadi terkait dengan pandangan masyarakat ya, itu memang pandangan masyarakat kan ya kita lihat pasti berbeda-beda ya, apalagi terkait dengan undang-undang narkotika, karena narkotika ini adalah extraordinary crime, serious crime ya. Tentu bagi aparat penegak hukum, jaksa, hakim itu tidak bisa memuaskan seluruh pihak. Betul. Pastinya tidak bisa memuaskan. Biar pelakunya korbannya tidak puas, tapi kalau misalnya bagi masyarakat tidak puas misalnya, tapi menurut pandangan hukum dari aparat penegak hukum sudah memenuhi, sudah mencukupi untuk memberikan rasa efek jerah, ya itu kan kembali lagi ya dari perspektif persepsi masing-masing orang. Sebenarnya tidak bisa kita memuaskan orang, kita cuma punya dua tangan, tidak bisa menutup semua mulutnya orang untuk bahwa ini tidak puas, tidak bisa. Kita cuma punya dua tangan, jadi tidak bisa kita bahwa dengan dua tangan ini kita bisa menutup mulutnya orang semua. Jadi tergantung dari perspektif persepsi masyarakat itu sendiri, apakah sudah puas atau tidak. Contoh kalau misalnya kasus pembunuhan, dia beranggapan bahwa kalau nyawa harus dibayar dengan nyawa. Itu baru dianggap puas. Padahal kan diaturannya ya memang diaturannya ada hukuman pidana mati, ada pidana seumur hidup ya, tetapi kan dilihat lagi bahwa apakah dia ini perbuatannya memang disengaja, ada kualitas perbuatannya atau tidak, dan lain-lain sebagainya. Nah, inilah tugas dari teman-teman aparat penegak hukum, itu melihat dan menggali itu semuanya. Karena itu tadi kembali bahwa tidak semua kita bisa memuaskan seluruh pihak. Betul. Tidak bisa kita memuaskan seluruh pihak. Jadi tergantung lagi perspektif pandangan masyarakat itu seperti apa. Seperti itu. Mungkin dari Pak Irfan. Iya, kalau kami dari perspektif prakteknya ya, mungkin sama dengan Pak Ivan, cuman kita lihat dari tujuan hukumnya. Kita harus bagaimana pastikan hukum berjalan dengan baik, kemudian keadilan jadi masyarakat. Cuman yang kalau perkara narkotika banyak orang yang menganggap bahwa tidak ada korbannya. Tapi sebenarnya yang menjadi korban adalah masyarakat yang membeli narkotika, kemudian dia sebagai penyalahguna narkotika. Itulah yang menjadi korban. Cuman kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa semua tuntutan maupun putusan hakim dalam tuntutan maupun putusannya itu tentunya kita berlandaskan pada hal-hal yang memberatkan dalam pertimbangannya dan hal-hal yang menjadi meringankan dalam tuntutannya. Misalnya kalau apa yang menjadi ringan buat dia adalah misalnya dia adalah tulang punggung keluarganya, kemudian barang buktinya tidak terlalu banyak, kemudian anaknya masih itu kan kecil. Pertimbangan non hukum Betul, semua. betul. Jadi kita tidak bisa tahu masyarakat seperti apa pandangannya. Karena tentunya kita sebagai aparat penegak hukum harus memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Saya tambahkan juga tadi yang dibilang Pak Irfan bahwa itu kan untuk pertimbangan non yuridis ya. Jadi memang selama ini masyarakat memiliki pandangan bahwa
kenapa kalau pencurian si A hukumannya 2 tahun, si B hukumannya 3 tahun, kenapa dia lebih ringan daripada saya, daripada si B misalnya. Itu kan pasti ada pertimbangan hukumnya, baik itu pertimbangan yuridis maupun non yuridisnya. Bisa jadi seperti yang dikatakan Pak Irfan, dia tulang punggung keluarga, anaknya masih kecil, istrinya tidak kerja, itu kan semua menjadi pertimbangan non yuridis, pertimbangan non hukum. Tapi kalau orang awam pasti dia mengatakan bahwa kenapa beda-beda hukumannya orang. Nah, itulah terjadinya disparitas pidana. Ada disparitas pidana. Jadi memang pandangan kalau justru kita lah ini adik-adik mahasiswa inilah yang harus menjadi garda terdepan untuk memberikan atau menyebarkan ilmu pengetahuan. Karena banyak orang yang beranggapan seperti itu bahwa kalau begitu enggak usah paling saya lapor. Dia beranggapan enggak usah kalau kita lapor itu jadi pembungkus kacang itu kita bikin laporan di situ. Tidak ada apa-apanya. Ya kan? Nah, tapi di KUHP baru kita juga itu sekarang sudah tidak seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang melapor dan tidak ditanggapi oleh pihak kepolisian, dia dapat mengajukan pra peradilan. Salah satu objek pra peradilan itu adalah itu. Betul. Baik Pak, terima kasih untuk sarannya kepada masyarakat. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman untuk narasumber kita. Sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya, kepada Bapak Dr. Syarif Sadam Rifani, Prawansa SMH, selaku dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta Bapak Muhammad Irfan SH, selaku Kasubsi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Makassar, atas diskusi yang mencerahkan ini. Dari perbincangan ini dapat kita simpulkan bahwa KUHP baru bukan bertujuan untuk melemahkan hukum narkotika, melainkan menata ulang sistem pemidanaan agar lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada tujuan pemidanaan modern. Saya Muhammad Fadil Al-Fatwa, mahasiswa KKN Kejaksaan Negeri Makassar, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Jaksa Menyapa selanjutnya. Bye.